Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari agamanya, untuk menundukkan diri sejenak, untuk terus berusaha mendekatkan diri kepadanya, untuk meraih ridhonya, yang dimana kita meninggalkan dari perkara-perkara dunia disebabkan dari bukti cinta dari lisan yang kita ucapkan untuknya. Di pertemuan kali ini, alhamdulillah, kita kembali mengkaji dari kisah Nabi Musa alaihi salam, yang dimana di dalamnya sebagaimana yang telah kita kisahkan bahwasanya Fir'aun, yaitu presiden Mesir, telah memutuskan disebabkan mimpinya yang dimana melihat api yang melahap kerajaan beliau dan dimana menyelamatkan Bani Israel, akhirnya lahirlah keputusan bahwasanya anak laki-laki dibunuh dan anak perempuan dibiarkan hidup. Maka ketika keputusan itu telah diberitakan, maka seluruh pasukan itu mengabarkan di seluruh pelosok-pelosok jalan. Dan di mana kota Mesir, kalau kita ingin melihat jumlahnya, jumlah negaranya itu 6 kali lipat dari jumlah yang ada di Indonesia. Jadi negara Mesir ini adalah negara besar. Karena dia perbatasan sampai perbatasan Yordania. Ini tentunya kita coba bayangkan, kalau di Indonesia ini Pak Presiden memberikan keputusan hal seperti ini, tentunya menggelisahkan seluruh ibu-ibu yang berada dalam keadaan hamil besar. Dan tentunya para bapak yang memiliki anak dari kandungan seorang ibu terus berusaha memperjuangkan bagaimana anaknya bisa hidup. Akan tetapi pada saat di kerajaan Fir'aun, para bapak tidak ada daya dan upaya untuk menahannya, disebabkan Fir'aun adalah seorang presiden dan dia memiliki pasukan yang sangat banyak, lagi kuat-kuat, sehingga para bapak hanyalah pasrah, para ibu hanyalah menangis, yang dimana salah satunya adalah ibu Nabi Musa alaihi salam. Jadi ketika sudah mendekati pada saat hamil tua, ibu Nabi Musa alaihi salam semakin khawatir. Disebabkan dia tahu ketika anak saya lahir dan anaknya seorang lelaki, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali hanya pasrah melihat anaknya dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Akan tetapi pada saat sudah mulai sakit pada perutnya, sudah mulai pembukaan, maka mama Nabi Musa pergi ke pinggir sungai Nil, yang dimana tidak ada manusia di dalamnya, yang dimana kakak dari Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa ini memiliki ada 2 kakak. Ada seorang lelaki tapi pada saat itu masih kecil, namanya Harun, yang dimana Harun ini dia juga diangkat menjadi nabi. Akan kita kisahkan nanti ketika dia berdakwah, yang dimana dia terjadi sihir, yang dimana tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, yang menemaninya berbicara adalah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini adalah kakak Nabi Musa, dan umurnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 1 tahun cuman selisihnya, ada yang mengatakan 3 tahun, dan yang lebih benarnya adalah kurang lebih 3 tahun dari umur Nabi Musa alaihi salam dengan kakaknya. Kemudian ada lagi kakak dari Nabi Musa, kakaknya Harun, seorang wanita. Akan kita kisahkan sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Quran insyaallah ta'ala. Maka ketika sudah pembukaan mama Nabi Musa, akhirnya dia lari ke pinggir sungai Nil bersama kakak perempuannya. Maka pada saat itulah Allah mewahyukan kepada mamanya,
Jadi Allah berbicara kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika seorang wanita berbicara dengan Allah, apakah dia adalah tanda bahwa dia adalah nabi atau bukan? Yang lebih benarnya bukan. Akan tetapi dia hanyalah ilham yang diilhamkan oleh seorang wanita. Karena ini banyak. Mama Nabi Isa juga, Maryam alaihissalam, itu juga pernah berbicara dengan Allah. Pernah juga seorang orang tua dari bayi yang ingin dilemparkan dari api dari kerajaan Nabi Namrud, itu juga berbicara. Begitu pula dengan mamanya Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula dengan Umar bin Khattab. Maka yang benarnya adalah mama Nabi Musa bukan seorang nabi, karena tidak ada yang seorang nabi. Sebagaimana yang ditekankan di dalam Al-Quran, bahwasanya tidak ada seorang nabi yang diutus kecuali dia seorang rijalan, seorang lelaki. Jadi mama Nabi Musa cuma diilhamkan. Ada yang mengatakan bahwa firasatnya saja, seakan-akan Allah berbicara kepadanya. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami mewahyukan, kami mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam agar dia an ardi'ihi, agar dia meletakkan saja itu anaknya. Fa idza khifta alaihi falqihi fil yammi. Jika kamu takut wahai mama Nabi Musa, maka letakkanlah dia fil yammi. Yammi itu adalah suatu tempat, kalau kita ibaratkan sekarang peti mayat. Jadi mama Nabi Musa ketika sudah melahirkan, dia diperintahkan untuk membuat sebuah kayu kotak seperti peti mayat. Kemudian wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Inna araduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan anakmu kepadamu, dan kami akan menjadikan anakmu itu sebagai seorang rasul yang diutus. Akhirnya mama Nabi Musa alaihi salam, karena dia Allah yang mengabarkannya, sehingga karena keyakinan kepada Allah, dia tidak ada keraguan sedikit pun, walaupun secara firasat dia tidak menginginkannya. Jadi mama Nabi Musa alaihissalam ketika sudah melahirkan, dia diperintahkan untuk memasukkan anaknya ke dalam kotak, kemudian dilemparkan ke dalam sungai Nil. Akhirnya, karena kenapa? Karena kalau dia kembali ke kota, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali dipenggal, dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Akhirnya dia lemparkan. Tapi namanya orang tua, namanya seorang ibu, kasih sayangnya sangat besar terhadap anaknya, sehingga dia menangis sampai-sampai dadanya itu kosong, kata Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dia memerintahkan anak perempuannya dari kakak perempuan Nabi Musa agar mengikuti peti itu. Di mana larinya? Apakah dia selamat atau ditenggelamkan dengan aliran sungai Nil? Bahkan sebagian ahli sejarah, di antara keajaiban yang Allah inginkan kepada Nabi Musa, sungai Nil mengarah ke timur, dia mengarah ke barat. Dan dahsyatnya lagi ini, peti ini mengarah ke kerajaan Fir'aun. Jadi peti ini bahkan melawan arah dari arus sungai Nil. Walaupun ini perlu menjadi pertimbangan dari riwayatnya, apakah riwayat sejarahnya benar atau tidak. Inti dari peti ini singgah di kerajaan Fir'aun. Akhirnya salah satu dayan-dayan Fir'aun mengambil peti ini dan berteriak dan memanggil istri Fir'aun. Ketika istri Fir'aun melihat anak tersebut, langsung menggendongnya dalam keadaan menangis dan dalam keadaan cinta yang sangat cinta. Akhirnya dia membawa ke Fir'aun. Tapi Fir'aun mengatakan harus dibunuh. Jangan sampai orang inilah yang akan menghancurkan kerajaan kita. Akan tetapi istrinya mengatakan bahwasanya jangan. Semoga anak ini memberikan manfaat kepada kita di kemudian hari. Akhirnya Fir'aun tidak bisa berkata disebabkan istrinya yang tercinta. Akhirnya anak ini tinggal bersama Fir'aun dengan istrinya, yang dimana istrinya terus menggendong karena Fir'aun tidak memiliki anak.
Akhirnya dia sangat cinta terhadap anak itu. Pada tiba waktunya, anak tersebut lapar dan haus. Akhirnya menangis. Istri Fir'aun terus berusaha menyusuinya, tapi Nabi Musa alaihissalam tidak ingin menyusu. Akhirnya mencari semua wanita yang di kerajaannya. Tidak ada satupun yang bisa menyusui Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam tidak menginginkan mengisap dari susuan mereka. Akhirnya disayembarakan oleh istri Fir'aun bahwasanya siapa yang mampu menyusui anak ini, saya akan berikan harta yang sangat banyak, kedudukan yang dekat di sisiku. Akhirnya di pasar mendengarlah dari kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia mengangkat tangannya bahwasanya dia mengenal orang yang bisa menyusui anaknya. Maka dikirimkanlah ibu Nabi Musa alaihissalam. Ketika ibu Nabi Musa sudah sampai di kerajaan Fir'aun, tidak ada lain dan tidak ada bukan untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Musa menyusui dengan sengap, menyusui sampai kenyang. Akhirnya ibu Nabi Musa menjadi pelayan, sebagai pelayannya Musa alaihissalam, sebagai orang yang memberikan air asi kepada Nabi Musa. Akhirnya istri Fir'aun gembira disebabkan anak angkatnya ada seorang wanita yang menyusuinya, yang dimana hikmah Allah itu adalah ibu dari Musa sendiri. Ini yang bisa kita berikan, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa telah hidup di kerajaan Fir'aun itu sendiri. Dan di antara ketawakkalan seorang ibu, ketika dia yakin terhadap perintah Allah Azza wa Jal, maka Allah memberikan hal yang terbaik untuknya. Dan itu harus menjadi keyakinan bagi kita, bahwasanya ketika Allah memerintahkan untuk kita meninggalkan sesuatu, maka lakukanlah. Jangan takut dengan kehilangan harta benda kedudukan, karena harta benda dan kedudukan yang kita takutkan untuk meninggalkannya karena Allah, itu akan kita dapatkan dengan hal yang lebih baiknya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awwadallahu khairan min." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, sebagaimana mama Nabi Musa meninggalkan anaknya yang tercinta karena perintah Allah, akhirnya awwadallahu khairan min, Allah menggantikannya dengan yang lebih baiknya, yaitu lebih baik keadaannya. Seandainya di kedudukan mama Nabi Musa, pasti dipenggal, tapi ini berada di kedudukan istri Fir'aun, sehingga Nabi Musa selamat. InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana tarbiyah Nabi Musa alaihissalam di kerajaan Fir'aun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.